Oke ya, pertama-tama izinkan saya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau melampirkan hasil kerjaan saya atau tulisan saya mengenai ujian tengah semester Gasal, program studi Sains Data, mata kuliahnya pengantar Sains Data. Selanjutnya langsung saja topik yang pertama yaitu ini. Diminta untuk menjelaskan apa itu database relasional, ekosistem big data, data science dan data scientist, data engineering dan data engineer, yang terakhir yaitu data analisis dan data analis. Langsung saja bahas yang topik pertama yaitu database relasional. Tetapi sebelum masuk ke database relasional ini, saya ingin menyampaikan, saya ingin kembali dulu mengingat dulu apa itu data, apa itu dataset, dan apa itu database. Oke, yang pertama yaitu data. Jadi, data itu merupakan fakta atau statistik bersama yang dapat diolah dan dianalisis. Sedangkan dataset itu kumpulan informasi yang disusun dari beberapa elemen tetapi dapat diolah atau dimanipulasi dengan suatu unit. Nah, suatu unit ini biasa kita sebut sebagai komputer atau semacamnya. Dan selanjutnya yaitu database. Database bisa diartikan sebagai sekumpulan data terstruktur yang ada di komputer dan dapat diakses dengan berbagai cara. Selanjutnya kita menginjak ke sini. Pengertian dari database relasional itu jenis database management system atau DBMS yang terbaru, di mana database ini memberikan gambaran atau bagan skema yang menjelaskan tentang hubungan antar tabel yang bisa dilakukan di dalam sebuah database. Jadi ilmu yang mempelajari tentang konsep database relasional itu disebut sebagai database relational system. Nah, sebuah database relasional ini dirancang untuk memiliki keterkaitan antar data terstruktur yang menyesuaikan dengan program atau analisis sistem yang dirancang. Selanjutnya kita menginjak ke karakteristik database relasional. Yang pertama yaitu struktur tabelnya bersifat tabular. Satu bahasa pemrograman atau sintaktis yang ada dapat digunakan untuk semua user. Dan yang terakhir itu fields dikoneksikan melalui value di dalam record tabel. Selanjutnya berbicara mengenai kelebihan database relasional. Yang pertama yaitu model atau view tabular dan query-nya berupa tabel. Yang kedua, tidak adanya variabel pointer. Selanjutnya, kemampuan operator yang baik. Dan terakhir yaitu usernya friendly. Oke. Jadi begitu mengenai database relasional. Lanjut saja yang kedua yaitu ekosistem big data. Sebelumnya apa sih big data itu? Big data itu merupakan istilah setiap kumpulan-kumpulan data yang begitu besar atau kompleks. Bisa juga diartikan sebagai istilah yang menggambarkan data dengan karakteristik volume atau size yang sangat besar, baik structure, semi-structure, maupun unstructure. Jadi dalam ekosistem big data itu meliputi wadah untuk mengumpulkan dataset dari berbagai macam sumber. Memilih data dari data yang telah didapatkan, menjaga data agar tetap aman dan eksis walaupun diakses oleh siapapun, dan membuat big data bisa berjalan secara real time. Jadi terus terupdate terus secara real time.
Selanjutnya ini penyusun ekosistem big data ada banyak sekali. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu di sini, distributed file system. Jadi ada opsi-opsinya. Opsinya itu bisa menggunakan Hadoop file system, Red Hat cluster, ini dan selanjutnya. Saya bahas satu saja di sini yang Hadoop. Jadi Hadoop itu dasar ekosistemnya. Dasar di dalam Hadoop ini, dasar file yang kita punya akan diproses. Prosesnya bisa partisi, replikasi, yang intinya itu akan dipecah menjadi beberapa parts yang nantinya akan ditampilkan pada masing-masing PC. Selanjutnya yaitu di distribusi yang mengoptimalkan proses akses. Hal ini sangat tepat bila digunakan dalam big data ini. Nah, sebelumnya ini distributed file system itu sendiri mirip dengan sistem file normal, hanya saja ia berjalan di beberapa server sekaligus. Fitur yang terdapat di distributed file system itu bisa melakukan adding security, deleting file, reading file, dan storing file. Keuntungannya yaitu dapat menyimpan file yang lebih besar dari satu disk komputer manapun. File secara otomatis direplikasi tadi di beberapa server untuk operasi paralel, tidak lagi terikat oleh memori atau batasan penyimpanan dari satu server. Skala performa sistem dilakukan melalui penambahan server kecil. Prinsip ini membuat potensi penskalaan hampir tidak terbatas. Karena ya tadi bisa terbagi-bagi menjadi banyak PC. Ini sangat fleksibel sekali ya ini. Sangat fleksibel sekali dari sistem-sistem atau teknologi-teknologi sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu kita bahas distributed programming. Pilihannya ada Apache, MapReduce, Apache Spark, Apache Spark, dan selanjutnya. Kalau berbicara ini, setahu saya Apache MapReduce ini berfungsi untuk memetakan suatu data dan mempartisi suatu data lalu mengintegrasikan ke job-job yang lain. Kalau Apache MapReduce itu seperti itu. Di dalam distributed programming ini terdapat algoritma bahasa pemrograman yang didesain untuk big data. Salah satu aspek penting dari bekerja pada distributed hard disk yaitu kita tidak akan menyesuaikan data ke program, tetapi kita akan menyesuaikan program kita ke data. Jadi konsepnya itu berbalik dari yang sebelumnya, jadi lebih fleksibel tadi. Nah, keuntungannya itu memudahkan kita untuk mengembangkan banyak framework atau project data terdistribusi berbasis. Selanjutnya langsung saja yaitu data integration. Di dalam data integration ini semua file terdistribusi. Memerlukan adanya penambahan data. Hal ini bisa dipermudah dengan sistem desain secara otomatis. 3 proses umum framework untuk integrasi data, yaitu yang pertama extract, yang berfungsi untuk memperoleh data dari sumber atau data gathering. Selanjutnya ada transform, yang berguna untuk mengubah data sesuai kebutuhan atau data cleansing. Dan yang terakhir yaitu load, atau memasukkan data ke target akhir atau data query. Selanjutnya ini machine learning. Ini cukup menarik ya kalau berbicara soal machine learning. Sebelum machine learning kita bahas yang lebih umum.
yang circle-nya lebih luas lagi, yaitu AI atau Artificial Intelligence. Jadi kalau AI itu sendiri merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan komputer untuk dapat memiliki kemampuan dan berperilaku seperti manusia. Nah, sedangkan machine learning ini merupakan sub AI yang punya tugas khusus. Contohnya yaitu mendeteksi warna, mengklasifikasikan penyakit, dan bisa juga untuk mengklasifikasikan pandemi COVID ini yang sampai saat ini belum terselesaikan. Kalau berdasarkan makna resminya, machine learning merupakan sebuah tipe kecerdasan buatan atau AI yang menyediakan komputer dengan kemampuan untuk belajar dari data tanpa secara eksplisit harus mengikuti instruksi yang terprogram. Jadi bisa diartikan dia mempunyai insting sendiri untuk menghadapi masalah-masalah yang diberikan di masa yang mendatang. Sebelum itu ada data latihnya, ada data ujinya yang memiliki fungsi sebagai pengenalan. Jadi mesin itu kenal dulu apa masalahnya, nanti dia bisa mengembangkan sendiri tanpa secara eksplisit harus mengikuti instruksi yang dibuat oleh si programmernya. Selanjutnya NoSQL database. Jadi NoSQL database merupakan jenis database baru yang dikelompokkan menjadi NoSQL database atau not only SQL. Bisa juga dikatakan sebagai versi lain dari MySQL. NoSQL database memungkinkan pertumbuhan data yang hampir tak ada habisnya. Fungsi-fungsinya yaitu bisa untuk penyimpanan atau pemrosesan multinode, menangani streaming, grafik atau bentuk data yang tidak terstruktur. Jenis-jenis dari NoSQL itu banyak, yaitu kolom database, document stores, streaming data, key value store, SQL Hookup, NewSQL. Secara singkatnya, kolom database itu ada data yang disimpan dalam kolom yang memungkinkan algoritma untuk melakukan query jauh lebih cepat. Sedangkan document store itu penyimpanan dokumen tidak lagi menggunakan tabel, tetapi menyimpan setiap observasi dalam sebuah dokumen. Ini sangat dimungkinkan sekali skema data yang jauh lebih fleksibel. Selanjutnya ada key value store. Di sini data tidak disimpan di dalam tabel, tetapi menggunakan konsep key and value. Selanjutnya, secara singkat untuk SQL Hookup itu query batch hadap menggunakan bahasa mirip SQL yang menggunakan MapReduce framework. Selanjutnya NewSQL. Dalam NewSQL ini menggabungkan skalabilitas data NoSQL dengan keunggulan database relasional. Semuanya memiliki antarmuka SQL dan model data relasional. Selanjutnya kita bahas sistem deployment. Jadi dalam sistem deployment itu aplikasi yang sudah teruji akan dirilis. Menyiapkan infrastruktur big data bukanlah tugas yang mudah dan membantu engineer dalam menerapkan aplikasi baru ke dalam klaster big data. Selanjutnya ada service programming. Dalam service programming ini memberikan kesempatan kepada user lain untuk menggunakan atau menyewakan prediksi yang telah dibuat oleh aplikasi si pembuat tadi. Jadi infrastruktur yang diberikan itu berisi model ya, bukan datanya.
Selanjutnya ada scheduling. Ini membantu kita untuk mengotomasikan tugas yang berulang dan men-trigger job berdasarkan event. Nah, selanjutnya ada benchmarking. Ini yang di sini merupakan software pilihannya. Jadi di dalam benchmarking ini sebelum big data bisa diimplementasikan harus disimulasikan dan didesain terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada ini ya. Ini ya, security ini belum saya jelaskan tadi. Ini berfungsi untuk mengamankan data, sistem ataupun model kita dari para hacker. Ataupun bisa juga mengamankan aspek lain yang bersifat private. Jadi begitu ekosistem dari big data. Kalau misal dibahas secara detail akan membutuhkan waktu yang sangat lama karena aspek-aspek pendukung ekosistem big data ini sangat luas sekali. Langsung saja kita lanjut, yaitu data science dan data scientist. Ini bisa dilihat kalau data science itu ilmu data, skillnya bisa matematika, statistik, ataupun artificial intelligence. Selanjutnya data scientist itu orangnya, orang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu data ini. Oke ya, lanjut. Selanjutnya ada data engineering dan data engineer. Kalau data engineering itu rekayasa data, skillnya database, server. Kalau data engineer itu orangnya yang memiliki keahlian tersebut. Sebenarnya tugas dari data engineer itu banyak juga. Contohnya yaitu mengembangkan dan membuat desain arsitektur manajemen data serta memelihara atau memonitor infrastruktur data dari perusahaan. Bisa juga dia membangun dan mengoptimalkan sistem yang memungkinkan para data scientist dan data analis untuk melakukan pekerjaan mereka. Ya, jadi tugasnya itu ya terkait seperti hal itu. Selanjutnya ada data analisis dan data analis. Kalau data analisis itu analisis data, pemodelan data, insight data, dan statistik data. Sedangkan data analis itu orangnya. Orang yang terjun dalam bidang ilmu ini. Secara jelasnya begini. Kalau data analis itu orang yang bertugas untuk menganalisis data dan mendapatkan pengetahuan dari sana. Selebihnya, data analis juga tetap harus memahami statistik dan operasi bisnis karena seorang data analis itu biasanya diminta untuk membuat laporan terkait suatu proyek. Bisa juga data analis itu diberi tanggung jawab untuk mengolah bahan yang diberikan untuk membuat eksperimen dan menentukan strategi bisnis selanjutnya. Ya, untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya apa yang paling optimal. Nah, sudah masuk ke bahasan yang kedua yaitu daur hidup atau life cycle data science. Langsung saja, berdasarkan pemahaman saya membedakan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, menjadi 6. Yang pertama itu menentukan tujuan dan riset. Di sini seorang data scientist itu merancang segala aspek awal mengenai waktu, resiko, sumber daya, benefit, dan dukungan tambahan lainnya. Hal ini dilakukan demi terciptanya rencana yang matang dan detail agar pada saat take action bisa berjalan dengan mulus atau tidak ada hambatan. Zero mistake, istilahnya seperti itu.
Selanjutnya ada memperoleh set data. Pada tahap ini menentukan dari mana kita akan memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan proyek yang sedang dikerjakan. Data bisa berasal dari data lampau yang berfungsi sebagai data latih yang sudah saya singgung di awal tadi. Maksudnya dengan data latih tersebut, sistem akan belajar dan mengenali dasar-dasar yang telah ada sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu mengecek kualitas dan akses dari data tersebut, apakah legal atau ilegal. Itu perlu dipikirkan dan dipertimbangkan. Selanjutnya aspek yang tak kalah penting yaitu di sini ada pra-proses data. Jadi dalam pengumpulan data atau data collecting, ini merupakan tahap yang rawan kesalahan. Nah, dalam fase itu kita dapat meningkatkan kualitas data dan mempersiapkannya untuk digunakan pada langkah-langkah selanjutnya. Tahapannya yaitu data cleansing, menghapus nilai-nilai yang salah dari sumber data dan ketidakkonsistenan di seluruh sumber data. Yang kedua bisa juga melakukan data integration atau integrasi data untuk memperkaya sumber data dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber data. Selanjutnya data transformation, yaitu transformasi data, memastikan bahwa data dalam format yang sesuai untuk digunakan dalam model tersebut. Jadi aspek pendukungnya ada itu, aspek sub dari praproses data. Selanjutnya ada eksplorasi data. Di sini bertujuan untuk memahami data yang pada dasarnya harus dimiliki oleh seorang data scientist. Jadi data scientist itu harus bersifat profesional. Maksudnya jika dia menangani masalah kesehatan, dia harus berperilaku seperti orang kesehatan. Jika menangani masalah pertambangan, ya juga harus berperilaku seperti orang yang ahli tambang. Maksudnya dia harus terjun dan totalitas dalam proyek-proyek yang sedang dia jalani atau kerjakan tersebut. Selanjutnya ada pemodelan data. Tak kalah penting di sini dapat menggunakan teknik dari bidang statistik, machine learning, riset operasi, dan sebagainya untuk membangun model data tersebut. Membangun model data di sini merupakan proses berulang yang melibatkan pemilihan variabel untuk model, eksekusi model, dan diagnostik atau pengujian model. Yang terakhir yaitu ini presentasi dan automasi. Pada fase ini seorang data scientist dituntut untuk mempresentasikan hasilnya ke bisnis atau perusahaan atau pemangku jabatan yang lain atau yang berkepentingan. Hasil ini bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari presentasi hingga laporan penelitian. Terkadang perlu juga mengotomasikan pelaksanaan proses tersebut karena bisnis akan menggunakan insight yang kita peroleh dalam proyek lain. Dimungkinkan juga proses operasional untuk menggunakan hasil dari model yang telah jadi tersebut. Selanjutnya, nah ini tahapan yang ketiga. Bentar. Nah, di sini pada topik ketiga diminta untuk mengklasifikasikan tumbuhan monokotil dan dikotil. Jadi apa saja fitur-fitur penting berdasarkan morfologinya yang harus dilibatkan ke dalam dataset. Dataset apa itu sudah saya jelaskan di awal tadi. Sebutkan dan jelaskan beserta contoh sampelnya, paling sedikit 5 sampel. Nah, yang pertama itu saya memberi
memberi dasar dulu, memberi pengetahuan dulu, daftar fitur yang layak untuk membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang pertama ada biji tumbuhan. Jadi tumbuhan monokotil hanya memiliki satu kotiledon atau tunggal. Tumbuhan dikotil memiliki dua kotiledon atau berkeping. Kalau akarnya, tumbuhan monokotil memiliki serat serabut, tumbuhan dikotil akarnya tunggang. Kalau batangnya, kalau misal ditanya apakah tumbuhan monokotil memiliki batang yang bercabang, ya memiliki batang yang bercabang. Kalau tumbuhan dikotil memiliki banyak cabang. Ini nanti dalam modelnya saya akan menanyakan dalam batang ini apakah bercabang. Kalau bercabang berarti iya, kalau tidak bercabang berarti jawabannya tidak. Karena untuk memudahkan saja dalam pengelompokan. Untuk daunnya, kalau tumbuhan monokotil memiliki tulang daun yang lurus, sedangkan dikotil tulang daunnya bercabang. Yang terakhir, saya mengangkat untuk kambium. Kalau monokotil tidak memiliki kambium, kalau dikotil memiliki kambium. Seperti halnya batang tadi, kalau kambium saya menanyakan apakah tumbuhan memiliki kambium. Kalau iya ya jawab ya, kalau tidak dijawab tidak. Langsung saja di sini. Nama tumbuhannya saya mengambil jagung, mangga, cabai, kelapa, tomat, dan karet. Ini bisa dilihat kalau biji tumbuhannya tunggal, akarnya serabut, batangnya tidak, tadi sudah saya jelaskan, daunnya lurus, kambiumnya tidak memiliki, berarti label kategorinya termasuk monokotil. Selanjutnya kalau mangga, biji tumbuhannya berkeping, akarnya tunggang, memiliki batangnya bercabang atau tidak, iya. Daunnya bercabang, kambiumnya memiliki, berarti label kategorinya termasuk ke dikotil. Seperti itu sampai contoh yang terakhir. Nah, selanjutnya ini project charter. Kita baca dulu permasalahannya. Studi kasusnya, selama pandemi COVID, orang tua menjadi teman belajar anak di rumah, masing-masing untuk semua mata pelajaran. Banyak orang tua mengeluh begitu sulitnya menggantikan peran sementara sebagai guru di rumah untuk menyamakan tiap bab yang harus dipelajari siswa atau siswi. Jadi ini diminta untuk merencanakan atau memproject charterkan suatu masalah. Sudah diberikan nih studi case-nya seperti ini. Langsung saja. Yang pertama, mendefinisikan research goal. Jadi di sini saya akan bercerita dulu. Kalau pandemi COVID yang menimpa Indonesia memberikan banyak sekali dampak negatif. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Dengan adanya konsep pembelajaran dalam jaringan internet atau daring, sungguh ya, ini menyulitkan siswa atau siswi itu sendiri. Bukan hanya siswa atau siswi yang merasa kesulitan, justru kesulitan terbesar ditanggung oleh orang tua. Ya bayangkan saja, orang tua memiliki kegiatannya masing-masing, memiliki tanggung jawabnya masing-masing, dan dia di kala pandemi ini harus berperan untuk menggantikan tugas guru sementara. Ini mungkin terasa sepele jika para orang tua hanya memiliki satu anak sebagai siswa. Bayangkan jika memiliki 2 siswa, 3 siswa, ataupun bahkan lebih. Bayangkan juga berapa banyak aplikasi dan materi yang harus dipahami oleh orang tua terlebih dahulu. Di kasus lain, jika orang tua sebagai pekerja yang juga memiliki tuntutan dari instansi terkait, hal ini bisa membuat stres berbagai pihak. Nah, ini bisa menghambat
berbagai kegiatan yang sudah terencana sebelumnya. Jadi di sini akan dibuat kuesioner online yang akan diisi oleh para orang tua. Jadi para orang tua itu diminta untuk mengisikan opini, masukan atau keluhannya terkait topik ini, terkait studi kasus ini, yang nantinya akan diolah oleh data scientist dan timnya menggunakan metode algoritma machine learning yang akan dibagi menjadi 2 klaster, yaitu klaster setuju dan tidak setuju. Nah, dari kata-kata atau opini, masukan, dan keluhan tadi akan dicek apakah bersentimen negatif atau bersentimen positif. Jika memang bersentimen negatif, maka akan dikelompokkan menjadi tidak setuju, dan apabila sentimennya positif, akan dikelompokkan menjadi klaster yang setuju. Kalau manfaat dari kasus ini bisa diselesaikan dengan model tadi, bisa memudahkan Kemdikbud dalam melihat peta keluhan orang tua, siswa, atau siswi. Kemendikbud juga bisa menggunakan hasil proyek ini sebagai second opinion. Selanjutnya, yang kedua yaitu konteks dan misi proyeknya. Permasalahannya tadi, kalau diringkas, sulitnya orang tua dalam mengganti peran guru di kala pandemi. Jadi ya misinya bisa memberikan dampak yang positif bagi Kemdikbud khususnya dan segala elemen pendidikan di Indonesia. Jadi dalam menangani masalah ini dibutuhkanlah seorang ahli data atau data scientist untuk mengumpulkan dan menganalisis terlebih dahulu fakta lapangan atau fakta sesungguhnya yang sedang terjadi. Selanjutnya, poin ketiga, hal yang akan dianalisis itu ya jelas saja teks opini, masukan, keluhan yang disampaikan oleh orang tua siswa atau siswi ke dalam sebuah kuesioner online. Apakah setuju atau tidak jika dilakukan kelas tatap muka. Selanjutnya, sumber daya yang disiapkan ini minimal ada 5 yang saya pikirkan. Nanti bisa ditambahi sesuai kebutuhan. Yang pertama itu ada data scientist, ada data engineer, ada data analis, ada dokumentator yang berfungsi untuk mendokumentasikan semua kegiatannya yang berguna untuk laporan atau bukti jika melakukan presentasi atau pengajuan proposal ke pemangku kepentingan. Selanjutnya ada pihak eksternal yaitu orang tua itu sendiri yang berfungsi untuk mengisi kuesioner. Selanjutnya yang kelima, nilai kontribusi yang dapat dicapai. Yang pertama, memudahkan Kemdikbud dalam melihat peta keluhan orang tua siswa atau siswi sebagai second opinion bagi Kemdikbud dalam membuat peta kebijakan mendatang. Yang terakhir, memberikan sarana edukasi dan sosialisasi bagi orang tua dan siswa atau siswi. Selanjutnya, indikator ketercapaian proyek. Jika terciptanya kebijakan yang menguntungkan berbagai pihak. Yang kedua, terpecahkannya masalah keluhan orang tua dalam menggantikan peran guru sementara. Dan yang terakhir, terciptanya pembelajaran yang efektif dalam kondisi apapun. Selanjutnya, timeline proyeknya ini. Jadi saya atur proyek ini akan diselesaikan dalam 4 bulan, dimulai dari bulan Desember. Nanti saya asumsikan ada 4 minggu di dalam setiap bulannya. Yang pertama yaitu perancangan kuesioner,
Jadwalnya di sini pengumpulan data, praproses data, di sini analisis dan penafsiran data, pengumpulan informasi dan penarikan kesimpulan, pengkajian informasi yang telah didapat, menyederhanakan dan memperbaiki hasil kajian, training model untuk machine learning. Di sini karena bisa dilakukan oleh orang yang berbeda, makanya saya jadwal di sini. Evaluasi model machine learning, parameter tuning machine learning, membuat prediksi sistem machine learning, desain web dan aplikasi, setting infrastruktur web dan aplikasi, evaluasi semua produk. Jadi produk yang telah disusun tadi mentahnya dievaluasi terlebih dahulu. Selanjutnya pembuatan laporan hasil analisis produk, penyerahan laporan kepada Kemdikbud, presentasi kepada Kemdikbud, publikasi terbuka. Yang terakhir ya, publikasi terbuka yang memberikan sosialisasi dan edukasi bagi semua elemen pendidikan agar terciptanya suasana yang kondusif di tengah pagebluk atau pandemi ini. Ini untuk dokumentasi kegiatan bisa fleksibel, dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan. Oke, begitu saja penyampaian dari saya mengenai hasil kerja UTS. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.